Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kita dua malam yang lalu mempelajari ayat kursi ya, yang waktu itu sudah saya bacakan terjemahannya. Sekarang kita lanjutkan dengan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni warwasira setuhune iki ayat iku den namane ayatul kursi. Lan iya iku utama-utamane ayate suratul Baqarah. Yakni ketahuilah bahwa ayat ini disebut dengan ayat kursi. Yakni ayat yang paling utama dari surat Al-Baqarah. Wes ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ora den waca iki ayat ing dalem omah angin padha mlayu setan 30 dina ora wani mlebu ing dalem iku omah, lan ora mlebu malih sahir lan sahirah 40 dina. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan tidak dibaca ayat ini di dalam sebuah rumah, melainkan setan akan lari dari rumah itu. Jadi kalau ayat ini dibaca dalam satu rumah, maka setan akan lari dari rumah itu selama 30 hari dan tidak berani masuk lagi ke rumah itu. Dan penyihir, tukang sihir, laki-laki maupun perempuan itu tidak bisa masuk ke rumah itu selama 40 hari. Lan malih sapa wong maca ayat kursi ing dalam saben-saben burine salat mongko ora kacegah mlebune swarga angin kari ngenteni matine. Ya. Kalau dibaca ayat kursi ini setelah salat, maka setelah setiap selesai sholat fardu, maka orang yang membacanya itu tidak akan tercegah, tidak akan terhalang dari masuk surga, kecuali hanya menunggu matinya saja. Artinya menunggu mati saja yang menyebabkannya tidak atau belum masuk surga. Lan ora nemen-nemeni ing atase maca iki ayat kursi angin wong siddiqin utawa ngabidin. Yang bersungguh-sungguh di dalam membaca ayat ini adalah orang yang siddiqin. Siddiq itu artinya yang sangat setia atau yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, atau orang yang beribadah, orang yang rajin beribadah. Jadi yang sungguh-sungguh membaca ayat ini hanyalah orang yang betul-betul setia di dalam beragama dan yang ahli ibadah. Lan sapa wonge maca ayat kursi nalika arep turu mongko iman atau aman ini. Mongko iman awake lan tanggane kiwa tengene, mungkin maksudnya aman. Kalau orang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka dirinya sendiri dan tetangganya kanan kirinya itu akan aman. Ya, selama malam hari itu. Utai fadilah ayat kursi iku akeh ora kena ngitung kasebut ing kitab liyane. Keutamaan dari ayat kursi ini banyak dan tidak
saking banyaknya sulit dihitung, dan itu tersebut dalam kitab-kitab lain selain kitab ini ya. Wa qauluhu al-hayyul qayyum, artine setuhune Allah iku zat kang urip kelawan uripe dhewe, lan ora ana sawiji-wiji kang urip angin kelawan ihya Allah wa hayatullah. Al-hayyul qayyum, firman Allah al-hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri tegak, itu artinya sesungguhnya Allah adalah zat yang hidup dengan dirinya sendiri. Tidak ada sesuatu pun yang hidup kecuali dengan dihidupkan oleh Allah dan dengan kehidupan Allah, dengan hidupnya Allah itu. Utahe maknane qayyum iku tegese kang jumeneng marang makhluk kabeh. Maksud dari qayyum itu adalah yang berdiri atau yang membuat berdiri semua makhluk. Artinya ingkang jumeneng kelawan mertikelaken makhluk kabeh kelawan wujude lan rezekine lan ngedumi lan ngadame lan obah menenge iku kabeh kelawan tadbirullah. Maksud dari qayyum, makna dari kata qayyum itu adalah yang berdiri atau yang mendukung, mungkin begitu ya, makhluk semua. Maksudnya yang berdiri, yang dia sendiri itu tegak berdiri, serta membuat makhluk lain mertikelaken itu tadi mendukung atau membuatnya mampu mengatasi persoalan dengan wujudnya dan rezekinya. Jadi yang mendukung makhluknya atau yang memberikan kebutuhan dari makhluknya, yang baik wujudnya, rezekinya, tidak adanya, geraknya, diamnya, itu semuanya dengan pengelolaan dari Allah. Ikulah maknane qayyum, itulah makna dari qayyum. Mongko ora ana suwiji saking maknunatihi iku kok bisa jumeneng dhewe ora, angin jumenenge kelawan Allah, kelawan qayyumiyatillah. Maka tidak ada sesuatu pun dari yang diadakan oleh Allah itu bisa berdiri sendiri. Dia bisa berdiri karena ada Allah yang maha qayyum itu, yang berdiri dan membuat yang lain-lain bisa bisa berfungsi, mungkin begitu. Lan iku lafat loro iku ismullahul a'zam, lan akeh-akeh dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kelawan ya hayyu ya qayyum. Dua kata itu, hayyu dan qayyum, hidup dan maha berdiri, itu adalah nama Allah yang paling agung. Dan kebanyakan doa Nabi Muhammad SAW itu dengan menggunakan kata ya hayyu ya qayyum. Mongko sarehne sifatullah subhanahu wa ta'ala iku al hayyul qayyum, mongko dadi Allah nafe'aken dite al hayyul qayyum faqala ta'ala la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Karena Allah itu bersifat hayy dan qayyum, maha hidup dan maha berdiri sendiri, maka Allah meniadakan sifat yang berlawanan dengan hayyu dan qayyum itu. Maka firman Allah tidak terkena oleh ngantuk dan tidak pula tidur. Ya, kalau hayyu qayyum, kalau hayyun tidak mati ya. Qayyum ya artinya dia terus tegak terus, kalau ngantuk dia berarti tidak tegak. Artine ora ana Allah iku ngantuk, mongko kapan-kapan ngantuk mongko ora qayyum, lan ora turu mongko kapan turu mongko ora hayyu, krana turu iku dulure mati. Jadi kapan ngantuk berarti dia tidak qayyum, dan kapan tidur berarti dia tidak hayyu, karena tidur itu ya saudaranya mati. Jadi sudah tidak jauh beda. Balik namanya Allah subhanahu wa ta'ala ing turu kelawan mati biqaulihi ta'ala Allah yatawaffal anfusa hina mautiha.
tegese turune mongko mati iku haddul hayah. Bahkan Allah menyebut atau menamai tidur itu dengan mati dalam firman-Nya. Allah mematikan jiwa ketika dia sedang tidur. Ya, meskipun di situ kata maut ya, sedang mati. Maksudnya adalah tidurnya. Maka mati itu adalah batas dari kehidupan. Jadi kalau sudah mati, tidur itu sebetulnya ya hukumnya sama dengan mati di situ. Ruwiyah setuhune setengah kaum Nabi Musa iku matur marang Nabi Musa, ya Musa, punapa to sare pangeran kula. Diriwayatkan bahwa kaum Nabi Musa, di antara kaum Nabi Musa ada yang bertanya kepadanya, wahai Nabi Musa, apakah Tuhan kita itu tidur? Tuhan kita itu tidur. Mongko tampa wahyu Nabi Musa, konen nyekel wong iku tangane loro ing gendul loro. Mongko nuli nyekel gendul loro, mongko ngantukaken Allah Subhanahu wa taala ing wong iku, mongko nuli runtuh gendul loro. Ya, ditanya begitu lalu Nabi Musa mendapatkan wahyu, isinya supaya orang itu diperintahkan memegang botol dua, tangannya memegang dua botol. Lalu Allah membuatnya ngantuk, maka lalu jatuhlah dua botol itu. Artinya ya kalau sampai ngantuk, dunia ini tidak ada yang memegangi lagi, maka akan runtuh. Itu makna dari qayyum. Monggo nuli ngendika Nabi Musa, ya kaum semono uga pangeranira lamun ngantuk mongko yakti runtuh ambruk langit lan bumi. Lan ketuwi Allah iku pitung langit lan pitung bumi, mongko kabeh iku Allah ingkang nguasani lan ingkang gawe. Ora ana sawiji-wiji liyane Allah melu nguasani lan ora ana sawiji-wiji iktirat marang Allah ing dalem kersane lan ing dalem penggaweane. Lalu Nabi Musa bersabda kepada orang itu, wahai kaum, ya, kepada kaumnya, wahai kaum, demikianlah pangeran atau Tuhan kalian itu, Tuhan kalian itu, kalau dia sampai ngantuk, maka runtuhlah langit dan bumi, maka akan jatuhlah langit dan bumi. Sedangkan Allah itu mempunyai 7 langit dan 7 bumi. Ya, semua itu Allah yang menguasainya dan yang membuatnya. Tidak ada satupun yang ikut-ikut menguasainya dan tidak ada satupun yang melawan kehendak Allah serta perbuatan Allah. Wa qauluhu wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi al-ayah, artine ora ana wong sawiji makhluk iku kok bisa ngabarui ing maklume Allah ora angin barang kang sak kersane ingkang den kersakaken ngaweruhi lan iya para anbiya lan mursalin. Firman-Nya wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, itu artinya adalah bahwa tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa mengetahui apa yang diketahui oleh Allah, tapi yang kecuali orang yang dikehendakinya, yaitu para rasul dan para nabi dan para utusan itu bisa mengetahui kalau Allah menghendaki. Wa qauluhu wasi'a kursiyyu samawati wal arda, al-ayah artine wis amot kersane Allah Subhanahu wa taala ing pitung langit lan pitung bumi. Sedangkan firman Allah, kursinya itu meliputi langit dan bumi. Itu maksudnya adalah bahwa kehendak Allah itu mencakup atau memuat semua langit dan bumi. An Ibnu Abbas anna samawati wal arda fil kursi kadarohi masab'a ulqiyat fi tirsin. Ibnu Abbas mengatakan bahwa langit dan bumi itu dibandingkan dengan kursi, dengan kursinya Allah itu seperti 7
dirham, 7 kepingan uang yang ditaruh di atas tameng, di atas tameng itu ya, yang untuk melindungi orang yang berperang itu. Wakila maknane kursi iku iku arsyul azim. Wakila utai lafat kursi iku ismul a'zam. Wakila al kursi iku ngilmune Allah. Wakila al kursi iku kratone lan panguasane Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa kursi itu adalah arash atau singgasana dari Allah yang Maha Agung. Ada juga yang mengatakan lafaz kursi itu adalah nama Allah yang paling agung. Dan ada yang mengatakan bahwa kursi itu adalah ilmu Allah, serta ada yang juga mengatakan bahwa kursi itu adalah kekuasaan atau kerajaan Allah. Kerajaan Allah atau kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi maknanya macam-macam. Ya jangan dibayangkan kursi yang kita duduki di dunia ini ya. Lamar wasira setuhune ora wenang ing atase wong Islam iku engkang ahli agama arep ora nak wililan ngawruhi ing sawiji ingkang lafaze saking lafaze Quran lan lafaze hadis balik wajib arep miturut milu apa anane oleh wong nafsiri oleh wis nafsiri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan para sahabat lan salafus saleh. Ketahuilah bahwa orang ahli agama Islam itu tidak boleh mentakwilkan atau mengubah lafadznya Al-Quran, mengubah lafadznya Quran dan lafadznya hadis ya. Menakwilkan atau mengubah makna lafaz dari Quran dan hadis. Orang itu atau kita semua wajib mengikuti apa saja yang telah ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta salaf soleh, orang terdahulu yang saleh. Angin wenang nak wili kelawan maknane isyari nisbati wong kang wis keparingan kasyaf kang muhakkik lan keparingan asrarut tanzil lan hakikatu takwil. Nah, yang boleh itu adalah menakwili secara isyari bagi orang yang sudah mendapatkan kasyaf, mendapatkan pembukaan ilmu dan yang sudah mengetahui hakikatnya, hakikat dari firman atau sabda Nabi, firman Allah atau sabda Nabi dan mendapatkan rahasia-rahasia dari wahyu serta hakikat dari takwil. Mongko kapan mangkono mongko wenang nak wili, tetapi ne ora wenang ngowahi lan ngrusak maknane asale zahire kaya lafal jannah lan nar, mizan, hurul ain, kusur, arash, kursi, sirat, syams, qamar, lail, nahar lan liyane. Tapi meskipun demikian jadi orang begitu sudah boleh membuat takwil ya, melakukan takwil, tetapi tidak boleh mengubah dan merusak makna asli yang zahir. Jadi makna zahirnya harus disebutkan, lalu isyarahnya ke sini begitu. Seperti lafaz jannah atau surga atau taman, nar api, mizan timbangan, hurul ain bidadari, usur, istana, arash, arash atau singgasana, kursi atau kursi, sirat, jalan, syams, matahari, qamar, bulan, lail, malam, nahar, siang, dan seterusnya. Iku kabeh tetep wujude ora owah lan ora kena den rusak maknane. Itu semuanya lafaz-lafaz seperti itu wujudnya tidak berubah dan maknanya tidak boleh dirusak. Ora angin ingkang den takwili hakikate lan maknane haqaiq. Jadi yang boleh ditakwili itu adalah hakikatnya dan makna dari beberapa hakikatnya. Jadi bukan lafaz atau pengertian dasarnya tidak boleh diapa-apakan.
Mongko krana setuhune Allah Subhanahu wa taala iku ora gawe ing sawiji-wiji makhluk ing dalam alamus surah tegese alam zahir. Angin gawe Allah Subhanahu wa taala misale ing dalam alam maknawi lan iya iku alamul akhirah. Allah Subhanahu wa taala itu tidak membuat sesuatu makhluk di dalam alam surah, maksudnya dunia yang lahir ini, kecuali Allah juga membuat modelnya di dalam alam maknawi, di dalam alam bukan zahir ya, lawan dari mana, jadi maknawinya yaitu alam akhirat. Lan ora gawe Allah Ta'ala ing sawiji makhluk ing dalam alam maknawi angin kaduwe Allah gawe hakikate ing dalam alamul haq. Lan iya iku alam ghaibil ghaib fafham jiddan. Dan setiap makhluk di dalam alam maknawi itu Allah buat juga hakikatnya di dalam alam hak. Jadi ada 3 tingkatan: alam zahir, alam maknawi yang ditangkap dengan akal, alamul haq ya yang ini ditangkap dengan batin ya. Bukan dengan akal tapi dengan rasa. Dan itu adalah alam gaibnya gaib ya. Alam gaibnya gaib. Maka pahamilah itu dengan baik-baik. Jadi setiap barang yang ada di dunia zahir ini ada modelnya di alam hak. Nah, model-model dalam hak itu ada lagi hakikatnya di dalam alam ghaibul ghaib ya, gaibnya gaib. Lan ora gawe Allah Subhanahu wa taala ing sawiji alam loro karone angin keduwe Allah duweni matalan lan conto ing dalam alamul insani. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membuat sesuatu di dalam 2 alam itu, mungkin alam misal dan alam ghaibul ghaib, kecuali Allah membuat ada modelnya di dalam manusia. Misalnya itu daripada manusia. Mau ketatkalane wis ngerti sira kabeh kaya mangkono mongko perwa sira mongko misale arash ing dalam alam insan iku qalbuhu. Krana qalbu iku panggonane istiwa ruh. Kalau sudah tahu begitu, maka modelnya atau contohnya alam arash itu di dalam diri manusia adalah hatinya. Jadi hati itu dimisalkan dengan arash, dengan singgasana Allah. Karena hati itu adalah tempat istiwa ruh, tempat ya istiwa itu sebenarnya asalnya duduk ya, tapi di sini maksudnya tinggalnya, adanya roh, atau ya bisa aja tetapnya roh itu di dalam qalbu. Utai misalnya kursi iku sirrul insani. Sedangkan misalnya kursi itu adalah sirrul insani. Kemarin sudah disebutkan sir itu artinya intinya hati ya, sirnya manusia. Jadi kalau arash itu adalah qalbu, kalau kursi itu adalah sirnya yang di dalam kalbu. Mongko mengkomburi pertelane insyaallah taala ing dalam ayatul rahmanu alal arsy istawa. Muga-muga menang ana tutuk bahasa iki ayat. Nanti penjelasannya yang lebih rinci ada di dalam ketika menjelaskan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, itu atau duduk di atas arash. Nah, mudah-mudahan kita akan sampai ke sana, pembahasan kita akan sampai ke sana. Tapi ya sampai saat ini saya belum menemukan lanjutan dari tafsir Faidur Rahman ini ya. Faidur Rahman ini yang beberapa kali sudah saya sebutkan, yang ada pada saya sekarang hanyalah yang membahas surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Lanjutannya ya saya dengar ada, tetapi
belum pernah saya lihat. Utawi qaulul mu'tamad setuhune al-kursi iku jisim ingkang agung ana ing ngisore arash, setuhune bumi pitu lan langit pitu nisbate marang kursi iku kaya dirham pitu lan kang ana ing tirs, tegese tampah cilik. Mongko setuhune pitung langit lan pitung bumi lan kursi nisbate marang arash iku kaya dirham ana ing ora-ora ingkang jembar. Pendapat yang bisa dipegangi mengenai kursi, bahwa kursi itu adalah wujud atau jisim yang besar di bawah arash, di bawah singgasana Allah. Dan bumi 7 serta langit 7 ini dibandingkan dengan kursi itu seperti uang dirham, kepingan uang uang perak, 7 biji di dalam perisai, di atas perisai. Maksud perisai itu adalah tampi kecil ya. Perisai itu kan kecil yang untuk menutupi dada ketika perang itu ya. Ya bagian depan manusia prajurit ketika perang membawa itu tameng. Jadi seperti tampah kecil ya, seperti tempat menampi beras itu tapi yang kecil ya. Lalu kalau 7 dirham ditaruh sini kan sangat kecil, tidak sebanding. Dan 7 langit 7 bumi itu serta kursi ya. Jadi kursi dengan dengan 7 langit bumi itu kalau dibandingkan dengan arash itu seperti 1 dirham, seperti 1 uang perak itu di lapangan yang luas. Jadi sangat kecil ya. Utawi pitung langit lan pitung bumi lan kursi lan aras nisbati marang rahmatullah iku kaya sak tetes banyu marang segara. Nah, lalu itu tadi 7 langit 7 bumi dengan kursi dengan aras, kalau dibandingkan dengan kasih sayang Allah itu seperti setetes air dibandingkan dengan air lautan. Jadi tidak sama sekali tidak sebanding. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah itu ya di sini gambarannya duduk ya di atas aras, duduk di atas aras. Mongko entek kabeh klebu ing dalam rahmatullah fafam jiddan. Jadi itu semua habis di bawah atau di dalam cakupan rahmatullah. Jadi dengan kasih sayang Allah semuanya itu tidak sebanding sama sekali. Artinya kasih sayang Allah itu sebenarnya meliputi segala hal ya. Qauluhu wa la ya'uduhu hifdhuhuma, artinya ora abot ing Allah lan ora angel ing Allah apa ngreksani pitung langit lan pitung bumi. Mongko utawi isyarat lan asrore iku artine semono uga ora abot ing atase ruhul insan lan ora angel ing atase ruhul insan ngreksa pitung langit, tegese ngreksa asrore pitung langit lan pitung bumi jasmani ingkang nyelehaken Allah ing pitung langit kabeh ing dalam sirrul insani biqouli ta'ala wa 'allama adamal asma'a kullaha. Firman Allah dan menjaga langit dan bumi itu tidak memberatkannya. Itu artinya adalah bahwa tidak berat bagi Allah dan tidak sulit baginya menjaga 7 langit dan 7 bumi. Maka ini memberikan isyarat dan rahasia bahwa bagi roh manusia itu tidak berat dan tidak sulit menjaga 7 langit. Maksudnya menjaga rahasia 7 langit dan 7 bumi jasmani yang ditaruh oleh Allah di dalam 7 langit itu. Itu tidak berat di dalam sir insani, dalam inti batin manusia. Dengan firman Allah, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Allah memberikan nama-nama kepada Adam, semua nama kepada Nabi Adam. Ya,
mungkin kalau sekarang bisa dijelaskan dengan bahwa bagi manusia memahami rahasia langit dan bumi itu sebenarnya tidak berat bagi manusia sebagai ras, bukan manusia sebagai individu. Kalau manusia sebagai individu tentu tidak tidak bisa memahami itu. Tapi kan nanti manusia yang satu mempelajari yang ini, mengetahui sebagian dari rahasia, dan yang lain menambah lagi, sehingga semuanya nanti tercakup di dalam wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dulu ya saya ketika ngaji kepada orang tua saya, wa'allama Adamal asma'a kullaha itu maksudnya adalah bahwa Allah memberitahukan nama-nama kepada Nabi Adam. Jadi misalnya kambing dibawa lalu diberitahukan bahwa ini namanya kambing, beras dibawa ke situ ini namanya beras, dan seterusnya. Jadi barang-barang itu ditunjukkan kepada Adam lalu diberitahukan kepada Nabi Adam nama-namanya. Tetapi sekarang ada seorang filosof Muslim dari India, Pakistan, yaitu Muhammad Iqbal, yang mengatakan maksud dari wa'allama Adama asma'a kullaha itu adalah bahwa manusia mempunyai kemampuan, diberkati oleh Allah kemampuan untuk membuat konsep, sehingga barang-barang itu semuanya dipahami secara konseptual, masuk ke dalam pikirannya, sehingga semuanya bisa tercakup. Ya, manusia membuat konsep-konsep, misalnya konsep tentang daun, misalnya begitu ya. Konsep tentang daun tidak harus semuanya dihafal, nama daun ini, seterusnya tidak dihafal, tapi konsep saja bahwa bagian dari pohon yang tipis itu dan melambai-lambai kalau kena hujan, kalau kena angin, itu namanya daun. Ya, itu bisa dipakai untuk mengkonsepkan daun apa saja. Demikian pula yang lain-lain. Manusia bisa membuat konsep, dan konsep itu bisa mencakup semua hal, ya. Konsep tentang makanan itu bisa mencakup semua makanan. Konsep tentang kesehatan bisa mencakup semua hal yang berkaitan dengan kesehatan, dan seterusnya. Jadi dengan konsep itu semuanya bisa dicakup. Ya. Jadi wa'allama itulah maksud dari wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberitahu kepada Adam semua nama. Ya, itu menurut Muhammad Iqbal. Mongko utahe Allah Ta'ala sause wis ngedhahiraken lan netepaken marang makhluke kabeh saking sifate kamalatillahi ta'ala, saking arash lan kursi lan qalbul insani lan sirul insan, mongko dadi ngluhuraken Allah ing insan kabeh ing dalem derajate. Jadi ketika Allah sudah menampakkan dan menetapkan kepada makhluknya semuanya sifat kesempurnaan Allah yang berupa arash, kursi, qalbul insan atau hati manusia, dan sirnya manusia, maka lalu Allah menaikkan derajat manusia semua, ya, menaikkan derajat semua manusia. Mongko sarane mengkono mongko muji subhanahu wa ta'ala ing zate dhewe, faqala wa huwal aliyul azim. Dengan itu lalu Allah memuji dirinya sendiri dalam firman-Nya wa huwal aliyul azim. Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Mongko sapa wonge luhur ing dalem donyane lan akhirate, mongko iku sabab kaluhurane Allah. Maka barang siapa yang mendapatkan ketinggian di dalam dunia maupun akhirat, itu karena ketinggian Allah. Artinya derajat yang tinggi. Kalau orang punya derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat, itu karena ketinggian Allah. Lan sapa wonge agung, mongko iya agung saking agunge Allah subhanahu wa ta'ala. Fa subhana rabbina al-azim wa subhana rabbinal a'la fafham. Maka
Demikian juga siapapun yang agung, maka keagungannya itu datangnya dari keagungan Allah. Maka Maha Suci Tuhan kita yang Maha Agung, serta Maha Suci Tuhan kita yang Maha Tinggi. Pahamilah hal itu. Jadi dengan kesadaran seperti itu, maka mestinya orang tidak menyombong. Tidak orang merasa besar, merasa agung, merasa tinggi, dan seterusnya. Karena apa? Semuanya itu dari Allah, dan itu adalah amanah yang dititipkan kepada kita untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah itu kepada yang berhak. Artinya kita diberi kemampuan, diberi keluhuran, diberi kesehatan dan seterusnya itu tidak untuk nyombong, tapi untuk dijalankan sebagaimana mestinya sebagai hamba Allah. Saya kira sampai di sini penjelasan tentang ayat kursi, dan marilah kita akhiri pengajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.